Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Haji Muhajir yang sangat saya hormati, Bapak Lurah Cukup yang saya hormati, Mbah Kasdi yang saya hormati, Ibu-ibu, bapak-bapak yang tansah dipun mulyakaken Allah, wabil khusus adik-adik ingkang ugi kula banggaken. Monggo kula sami tansah ngaturaken kesyukuran wonten ngarsanipun Allah injang menika kula sami dados piantun terkaya di dunia amargi nindakaken salat subuh kanthi cara berjamaah tepat wekdalipun wonten ing masjid nanti pengajak sedaya ingkang rawuh tansah kula dongaaken putra mayahipun saleh salihah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, rezekinipun sansaya kathah, rezekinipun sansaya barokah, saged kagem bidal wonten ing Mekah, utang-utange cepet sah, sing utangi lali boten kersa dibayar, malah diutangi malih. Kula dongaaken sedaya rawuh THR-ipun sampun telas. Mohon maaf. Kula dongaaken sedaya rawuh bahagia dunia dan akhirat, meninggal nanti husnul khotimah. Salam salamat kita sanjungkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Nyuwun wekdalipun 30 menit sampai setengah 6 langsung makin gugur. Saya tidak diberi tema oleh Bang Januri. Saya langsung mengambil tema momentum samalan dengan menyantuni anak yatim dan miskin. Tapi nampaknya Pak Sukasdi boten setuju. Karena tadi saya matur, wah kula boten setuju. Diganti mawon. Akhirnya saya ganti menjadi momentum sawalan dengan menyantuni anak yatim, miskin dan janda. Ora boten jandane. Ini sing nyuwun Pak Kasdi. Ini kula nambahi janda. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau sawalan biasanya yang dibaca itu surat Ali Imran 133 sampai 136. Karena ini di penghujung Syawal saya mau membaca surat An-Nisa. Itu juga hubungannya dengan berbuat baik. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Ramadan kemarin kita sudah banyak menyembah Allah. Setiap hari pun kita menyembah Allah. Kemudian ayat ini diteruskan, wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Ramadan saya sudah menjelaskan di sini, nggak usah saya jelaskan. Kemudian wa bil qurba, kita harus berbuat baik dengan saudara-saudara kita. Wal yatama, ini kita harus berbuat baik dengan anak-anak yatim. Pak Kasdi pun yatim. Berarti Pak Kasdi harus kita berbuat baik sama Pak Kasdi. Kemudian wal masakin, kita harus berbuat baik dengan orang-orang miskin. Ini rama itu ngeten wong sing rasane karo orang duwe wong akeh. Malah sok senengane donge sih. Nek karo wong sugih nyubya. Bukine ndi nek ras ngeteri bacaan. Kan ngeteri ngene sapa ngene Pak Dukuh. Oh wong sugih kae apa sing ndoke aja siji 5. Iwake 5 oke kae nek nyumbang rada gedhe. Nah ngene wong larat ndoke aja siji separuhe. Engko ndak bidurin. Kemudian kita berbuat baik. Ini ayatnya yang kita Pak Dukuh hari ini. Yaitu wal dzaril qurba, kita berbuat baik dengan tetangga yang dekat. Wal dzaril junubi, kita berbuat baik
dengan tetangga yang jauh. Nah, kula adoh dhewe iki. Kula dosae kalih kula. Wasahibi bil jambi. Mari kita berbuat baik dengan teman sejawat satu kantor. Wabni sabil, kita harus berbuat baik dengan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu. Jenengan itu perjalanan menuntut ilmu. Subuh-subuh Kang Januri selaku takmir terus damel sae disuguhi bubur desa. Hari ini bubur desa hatandane tongseng. Setuju? Ora percaya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu man kana, tidak menyukai orang-orang yang muhtaran fakhur, sombong. Niki sing rawuh mboten enten sing sombong. Nek sing sombong niku biasanya grup ibu-ibu. Nek grup bapak-bapak rasanya sombong. Kapan ibu-ibu niku sombong? Malah pas hari raya Idul Fitri, hari pertama, kedua, ketiga. Kok tahu biasanya orang nganggo gelang, dinggo gelangnya. Terus ngeten. Tidak salaman. Kalau ajeng bodo niku toko sing paling laris telu. Toko pakaian, toko panganan, toko emas. Mungkin nek pun baru Ramadan seminggu toko pakaian masih belum buka, toko makanan sepi, sing rame toko emas. Saya udah dibareki. Kalau ibu-ibu ini udah nganggo emas. Umur ini kita orang nganggo. Wah, jelas didol nih. Luar biasa. Makanya saya akan menyampaikan terjemahan lengkapnya ini. Kita harus menyembah Allah terus. Jangan sampai kendor Ramadan, pasca Ramadan. Berbuat baik. Yang saya tebalkan anak-anak yatim. Ini sing nyuwun Pak Kas. Nah, berbuat baik kepada anak yatim. Mari kita lihat suasana panti asuhan sebelum Lebaran. Jangan kan tidak pernah memperhatikan wong uripe ning jeblok. Ini menarik. Apa orang sini ya? Kita pasti ya. Waspada. Ini suasana di panti asuhan. Ada kakak beradik, yang satu buta, yang satu bisu. Kakak beradik. Ini menarik ini. Namanya Fizi. Saya tidak punya keluarga, saya tidak pulang. Assalamualaikum semua. Nah, ini pengasuh panti. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin untuk semua. Yang mana nak balik kepada keluarga masing-masing, kamu boleh ikut. Yang mana nak beraya kat sini, besok pagi kita sama-sama akan pergi solat berjemaah di masjid. Ini ada di raya untuk Fizi. Fizi dan semuanya dapat THR. Nanti dosenan kasih itu THR. Terus akhirnya yang lain pulang karena punya keluarga. Fizi dan Ahmad ini tidak punya keluarga. Terus dia tidur di pengasuh panti, sudah jam malam, mematikan lampu. Tinggal berdua. Tapi ini tampaknya berdua tidak bisa tidur karena teringat ayah ibunya, terutama ibunya. Nah, ini Fizi kemudian bangun, terus mengajak pulang juga ternyata. Karena Ahmad ini ternyata sangat rindu. Yuk kita balik saja. Kan gak ada angkutan, tapi tetap di
dia siap-siap. Nah, kemudian mengenakan baju baru untuk pulang juga. Terus bikin surat kepada pengasuh pondok supaya besok tidak dicari. Nah, ini pulang, kemudian ke terminal Giwangan. Nah, ini terminal Giwangan. Ternyata di terminal Giwangan penuh. Nah, banyak orang yang mau mudik lebaran. Terus cari tiket. Nah, sampai di loket tiket tanya, oh tiketnya habis deh. Terus dia, oh sudah makasih. Terus dia pulang. Tapi kemudian dia berpikir, wah lebih baik naik kereta. Terus dia ke Lempuyangan. Nah ini terus, kita naik tren, kita naik kereta api aja. Yuk maka terus naik taksi. Nah ini naik taksi. Taksi ada taksi mau ke Lempuyangan. Masih saya mau ke stasiun Lempuyangan boleh, boleh. Terus naik kereta, naik taksi. Nggak lama, tidak sampai. 10 ringgit, 10 ringgit. Jalur diskon. Masih minta diskon boleh? Anak yatim jalur diskon. Nah, terus ternyata sampai Lempuyangan sudah naik taksi, cari tiket. Nah, seperti di Indonesia ini. Masya Allah. Ternyata tiketnya tinggal 1. Tiket tinggal 1 deh. Nah, nggak berani dia. Orang tertib ini anak panti juga aktivis masjid. Akhirnya dilihat banyak orang. Coba kayak cah cilik, arep baliran duit, tumpangan. Akhirnya keretanya pergi. Begitu keretanya pergi, ini menarik. Dia berpikir lagi, ini pintar ini, Fizi ini pintar ini, yang tunanetra ini pintar. Kemana kita? Ternyata ada tumpangan yang lain. Nah ini ada seorang bapak yang ngomong, aku mau pulang. Nah ini cepat segera ini. Akhirnya dia itu numpang tapi nggak bilang, di belakang bak truk. Nah di pertengahan jalan goyang-goyang, udah jatuh. Akhirnya sopirnya truk kemudian membuka bagasi belakang, kaget ada anak kecil 2. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Cepat keluar. Saya anak yatim. Kami nak bawa ke kampung. Kami mau pulang ke kampung. Kenapa kamu nggak ngomong sejak tadi? Kan di depan bisa. Akhirnya dia suruh duduk di depan. Akhirnya perjalanan kira-kira 7-8 jam sampai ke kampung halaman. Ini menarik ibu. Nah ini menarik. Kemudian dia minta diturunkan di masjid karena dia bilang sudah sampai. Makasih Pak Cik. Ini bingung. Mana ada rumah? Mana kok malah minta ke masjid? Akhirnya dia kemudian ke masjid mandi. Nah ini seperti saya dulu waktu kecil ada asli masjid. Mandi. Habis itu kemudian sholat lain pakai baju baru. Nah kemudian ini penghuni pantinya cari. Oh ternyata dia izin karena Ahmad dan Gizi pulang juga mencari orang tuanya. Ternyata orang tuanya dicari ketemu ibu bapak. Di mana ketemunya? Di makam. Oh ini ibumu di makam sini. Ini luar biasa. Nah ini makanya anak yatim itu seperti itu, nggak punya ayah, nggak punya
juga mencari ibunya. Bersyukurlah kita yang masih punya orang tua. Ini menarik. Mengapa kok kita berbuat baik dan menyantuni anak yatim? Ini yang penting sekarang materi saya dan janda. Karena Al-Quran surat At-Taubah dulu saya sampaikan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta bendanya, wa anfusihim dengan tenaganya, a'dhamu darajat indallah. Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang ditinggikan derajatnya? Yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan tenaga. Wa ulaika humul faizun. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah ini makanya kalau Pulau Sami tidak bisa berjihad dengan harta dan tenaga, termasuk menyantuni anak-anak yatim dengan harta dan tenaga. Maka Pak Kang Jaruri punya kiai namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum bapak itu pergi ke kampung Jeblok Tirtonirmolo mencari Kang Jaruri ketemu. Terus Kiai Dahlan berpesan, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah kau tawarkan, kalau Allah menghendaki entah dengan jalan sakit atau tidak, kamu pasti akan mati dengan sendirinya. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Makna dari Kiai Ahmad Dahlan itu, kita harus suka membantu dengan uang atau dengan harta benda. Ini yang menarik. Ternyata ada orang yang mencontoh Kiai Dahlan, tapi sayangnya bukan dari kita. Siapa itu? Namanya Bei Fengli. Kira-kira yang ngeturi Pak Joko. Tionghoa Bei Fengli ini dibasahi di blog. Bei Fengli itu Sukasdi. Loh, orang percaya itu belajar bahasa Cina itu loh. Luar biasa nih. Kalau manut cari ini dulu, Pak Kadir yang mana dulu nih. Kalau belajar bahasa Cina. Nah ini yang ini sepuh nih. Pak mirip Pak Sukasdi ya. Luar biasa. Siapa? Ternyata BPL itu seorang tukang beca yang menyumbang luar biasa kepada anak yatim. BPL kita tidak perlu mengembar-gemborkan sudah berapa banyak menyumbang, karena belum sepadan yang dilakukan oleh BPL. BPL itu orang yang tukang beca, mengayuh beca, tinggal di gubuk sederhana di Cina sana. Dia tidak pernah membeli makanan dan tidak pernah beli pakaian. Apakah becanya kurang? Tidak. Lebih dari cukup. Namun dia lebih memilih menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk menyumbang yayasan yatim piatu. Kenapa kok bisa begitu ini? BPL mulai tersentuh ketika usianya sudah 74 tahun. Jadi bapak-bapak sing dereng 74 bener saya nyumbang ke Prabowo. Setuju? Nah, BPL kenapa dia menyumbang kepada anak yatim? Karena dia melihat ada seorang anak kecil 6 tahun itu menjadi buruh gendong. Ternyata setelah diberi uang tidak untuk beli makanan, tapi dia tetap memungut sampah, memungut makanan di tempat sampah. Kemudian BPL tanya, kenapa nggak beli makanan, kan punya uang? Dijawab, adik saya 2, umur 3 tahun, 4 tahun hidup dengan saya. Ayah ibu saya nggak tahu. Makanya BPL kemudian berkesempatan mengantar anak itu ke tempat gubuk-gubuk yang dihuni oleh 3 anak yatim. Kemudian dia membawa ke yayasan yatim piatu. Dan dia bersumpah sejak saat itu BPL mengikuti cara si anak, tidak menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk makan, tapi dia memungut makanan di sampah, uangnya diberikan kepada yayasan yatim piatu. Berapa tahun? Berapa yang telah disumbang? 15 tahun dia itu mengayuh becak untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Berapa banyak? Tidak banyak Pak Duko, cuma 472.500.000 rupiah. Sinten jamaah
sing rawuh niki sing pun nate nyumbang 475 juta 472 juta 500.000 rupiah ngajeng. Ternyata kita kalah dengan BPLI. Maka BPLI ketika meninggal tersenyum. Nah, ini tersenyum waktu meninggal dan anak-anak yatim pada menangis. Bila kula suwun jenengan sing sepuh-sepuh niki jeneng meninggal mang tersenyum ibu. Ben tonggone nangis ra apa-apa. Ampun kuwani-ane jenengan meninggal malah tonggo-tonggo do seneng. Orang biyen-biyen yo berarti elek itu. Nah, pun kula cepetke kurang 10 menit. BPLI itu memang luar biasa. Nah, ini pendahuluan anak yatim itu anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, yatim piatu. Kalau baginda Rasul harus ada syaratnya, menyatakan tidak lagi disebut anak yatim bila sudah balik. Balik niku sudah sing ibu-ibu penate datang bulan. Itu sudah balik. Nek Pak Kasdi penate mimpi basah dan sunatan. Pun sunat dari Pak Kasdi. Berarti Pak Kasdi pun balik itu loh maksudnya. Kemudian yang berikutnya fakir. Kalau fakir itu orang yang tidak punya apa-apa. Di Indonesia paling banyak orang miskin, yaitu punya tapi merasa kekurangan. Nek sakit jenengan sing rawuh niki ampun merasa miskin. Nek kula ditakoni ra kepengin sugih, ra kepengin melarat, nek kepingine cukup. Oh, cukup motor loro, mobil loro, omah loro, cukup ngono. Nah, landasan surat Al-Maun ini ayat yang sering dibaca oleh Kiai Dahlan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini menarik. Allah yarham Profesor Dr. Yunahar Ilyas ketika menjelaskan ini 1 jam itu saya terkesima. Karena beliau menyatakan ayat ini sangat menarik. Allah yang menurunkan ayat tapi kok tanya sendiri, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Berarti ada kandungan di situ yang sangat luar biasa. Apa itu yang mendustakan agama? Orang yang menghargai anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah ini. Kemudian landasan kedua ini menarik, tadi sudah surat An-Nisa. Yang berikutnya yaitu yang menarik adalah hadis. Nah, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita memperlakukannya dengan baik. Tapi sejelek-jelek rumah adalah rumah yang ada anak yatimnya tapi kita tidak mau memperlakukan dengan baik. Ini yang menarik. Nah, ini yang menarik lagi. Aku baginda Rasul dan para pengasuh anak yatim akan berada di dalam surga seperti kedua jari. Kalau jangan ada anak yatim di rumah itu nanti akan masuk ke dalam surga beserta baginda Rasulullah. Luar biasa. Ini menarik. Nah, ini landasan yang berikutnya ini yang minta Pak Kasdi. Orang yang berusaha mencarikan nafkah untuk janda disebut, dan orang-orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti berpuasa di siang hari dan bangun malam. Luar biasa ini sing nyuwun Pak Kasdi. Kalau suwun bapak-bapak bar pengajian ahad pagi niki do golek rondo. Setuju? Kalau terus kiri, kewajiban terhadap anak yatim menyayangi mereka. Yang kedua, tidak berlaku kasar. Kita harus senantiasa dengan anak yatim itu menyantuni. Kemudian yang ketiga, membantu mencukupi kebutuhan mereka. Jadi anak yatim itu harus kita cukupi kebutuhannya. Luar biasa. Kalau terus mohon rasa. Kemudian yang berikutnya, jika anak yatim itu punya harta, boleh kita mengelolanya, tapi tidak boleh menggunakannya. Kemudian jika ingin menggunakan dana anak yatim itu boleh silakan, pokoknya tapi dikembangkan, jangan malah dihabiskan. Kemudian yang menarik lagi, manfaat berbuat dengan anak yatim. 1, akan disayang oleh Allah. 2, masuk surga dekat dengan baginda Rasul. 3, mengurangi kenakalan remaja. Saya punya murid, Kang Jamri punya murid, nek sing bling-bling biasane kan sewu dari keluarga anak-anak yatim, wong tuane do tidak memperhatikan. Kurang kasih sayang anak yatim itu. Kemudian terciptanya masyarakat yang harmonis oleh badan teliti. Kemudian berikutnya dekat dengan pertolongan Allah. Itu menarik.
Kalau kita itu dekat dengan anak yatim akan ditolong Allah. Mohon langsung cepat kemauan. Sembuh karena berinfak kepada anak yatim. Ceritanya itu wong loro niku diberitahu nek mau sembuh kita mintanya kepada Allah, tetapi dengan berwasilah yaitu minta doa anak-anak yatim, akhirnya sembuh. Sudah masuk ruang ICU mendadak sembuh karena berinfak dengan orang miskin. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya, pembantu rumah tangga bisa umroh karena selalu membantu anak-anak yatim dan anak-anak miskin. Setiap hari dia itu bersedekah. Ini luar biasa. Nah, terakhir karena waktu, kisah teladan ini yang minta Pak Sukasti. Ini luar biasa. Suatu hari ada seorang kepala daerah yang sedang mencari janda, namanya Alawiyah. Ternyata janda ini sudah bahasanya pulau wis diopeni kali piantun yang non muslim, orang Majusi. Tapi kepala daerah itu agak yang saya bersakit hati, kok ana rondo sing ngopeni wong Majusi. Nah, pulau ganti malah buat kepala daerah. Kepala dukuh beliau meminta agar janda Alawiyah beserta anak-anaknya diserahkan sambil berkata, Pak Dukun itu, aku luwih berhak menolongnya karena aku seorang muslim. Pak Dukun ngendika niku, wong Majusi tak kandhani janda iki sing ngopeni aku wae. Apa yang kata orang Majusi? Janda dan anak-anak yatim itu telah membawa keberkahan bagi keluargaku, maka nggak boleh biarlah dia di sini. Pak Duko ora kalah ego, langsung ngendika Pak Duko, tak kei kowe 1000 dinar, serahkan rondo karo anak-anake, ngoten niku. Ternyata orang Majusi tadi nggak boleh, nggak mau, gara-gara di rumah saya ada orang anak yatim dan janda. Alhamdulillah saya barusan dapat hidayah masuk Islam. Goro-goro anak yatim itu lebih Islam. Masya Allah lagi. Orang Majusi itu yang telah masuk Islam berkata, berkah yang kami dapatkan lebih dari berpuluh-puluh ribu dinar, dan kami nanti akan masuk surga, mendapat kebahagiaan di surga, karena nanti akan dekat dengan baginda Rasul. Ternyata mengerti hadisnya. Luar biasa. Orang yang telah masuk Islam itu malah cerita mau dalun itu mimpinya ini luar biasa. Mimpinya itu dia melihat Pak Duko ditolak masuk ke gedung yang megah. Sementara gedung yang megah itu diperuntukkan oleh orang Majusi yang masuk Islam. Kenapa? Karena di orang Majusi yang masuk Islam tadi sudah ngopeni janda dan anak-anak yatim. Maka Pak Duko tertunduk lesu, betul Pak orang ngopeni rondo Pak Duko. Luar biasa. Dari kisah ini kita mendapatkan hikmah. Pokoknya nek karo dengan anak yatim, dengan rondo ojo sio. Gini apa gini? Kesimpulan, karena 3 menit sudah selesai. Kesimpulan, santunilah anak yatim, setuju? Setuju. Nomor 2, jika kita belum bisa menyantuni maka jangan menghadinya, setuju? Alhamdulillah. Nomor 3, segera cari janda, setuju? Kok do meneng wae iki. Niki kok do mulai pengajaran ora ya hadis iki. Ulang balik. Santunilah anak yatim, setuju? Jika belum bisa menyantuni jangan menghadinya, setuju? Segera cari janda, setuju? Setuju Pak Duko toh. Ajak ke rumah kita, setuju? Kok dengerin mana? Dan beserta anak-anak yatimnya, orang-orang Indonesia. Pak Duko yes. Anak yatim. Jenengan mesti protes kali kula. Pak Pur kan pinter ngomong. Saya yakin Pak Pur kayak orang tahu ngurusi Ron. Ampun Pak. Boleh nanti ke rumah saya. Rumah saya Kang Januri tahu. Rumah saya itu yang selatan, rumah saya 2.
Yang selatan itu dipakai oleh rondo. Orang takon bayar karemu, orang bayar karemu, orang karemu sakit. Rondo. Kalau ketemu kayak lho Pak Ibu. Nah, jangan kapan Bu? Cukup pas jam 5:30. 6, pakai Bu.